Kokam perkasa, bukan cuma garang, tapi karena pertahankan kalimat syahadat. Pren, di tengah riuhnya stigma negatif masyarakat soal ormas baju loreng, Kokam alias Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah bukan bagian dari pasukan nasi bungkus atau tukang palak. Ini ormas dengan vibes beda, bro. Kokam lahir pas banget 1 Oktober 1965, sehari setelah Gestapo yang bikin negara kaos. Pemuda Muhammadiyah waktu itu ngerasa terpinggirkan, nggak dapat tempat di front pemuda karena nggak berafiliasi partai. Nah, di tengah kegelisahan itu, muncul ide bikin pasukan sendiri. Tokoh-tokoh kayak Dr. Randus, Lukman Harun, Muhammad Suwardi, sama Letkol HS Projokusmo, yang jadi inisiator dan komandan pertama, langsung gercep. Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Ahmad Badawi, langsung ngasih komando sakral, mensirnakan gerakan 30 September PKI adalah ibadah. Ini bukan cuma perintah, tapi fatwa. Pengesahannya pun diperkuat di konferensi kilat PP Muhammadiyah. November 1965, yang unik, pelantikan anggota Kokam di awal-awal itu pernah dilakuin di kantor polisi di Jakarta. Ini nunjukin banget kalau Kokam punya hubungan erat sama kepolisian dan juga ngadopsi hormat ala militer. Ini yang bikin Kokam spesial, hubungannya sama RPKAD, Cikal Bakal Kopassus. Gak main-main, Kokam dilatih langsung sama pasukan elit ini. Baret merah, loreng, sepatu Lars, mirip banget sama RPKAD. Itu seragam resminya. Baret merah bukan cuma gaya pren, tapi simbol kedekatan dan pelatihan hardcore yang mereka dapat. Warna merah sendiri di Muhammadiyah itu melambangkan keberanian dalam berpikir, berbuat, dan bertanggung jawab. Bahkan, mereka dipinjemin senjata, termasuk granat, buat siap tempur. Makanya, Kokam disebut adik kandung RPKAD atau anak emas Sarwo Edhi. Di tengah situasi politik yang kacau balau pasca Gestapo, Kokam diresmikan sebagai bagian dari pertahanan sipil yang sah. Mereka nggak cuma punya semangat, tapi juga dukungan resmi buat jaga keamanan. Vibes-nya kayak film action indie, bro. Lebih dari itu, Kokam diasosiasikan sebagai pasukan penjaga Muhammadiyah dan jadi simbol prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan cegah kemungkaran. Adanya Kokam sebagai satuan semi militer punya peran penting buat mupuk jiwa korsa atau semangat korp di lingkungan Muhammadiyah yang sebelumnya mungkin kurang dominan. Semangat korsa ini dianggap sebagai modal utama dalam menjalin persatuan di antara anggotanya. Masuk era Orde Baru, ceritanya beda. Pemerintah mulai curiga sama kelompok paramiliter, apalagi yang pakai atribut militer kayak doreng. Mungkin takut ada pemberontakan atau gangguan keamanan. Jadi atribut loreng dilarang dan Kokam kudu adaptasi. Ganti seragam, ubah cara operasi. Pokoknya harus low profile biar nggak dianggap ancaman. Fase ini bikin Kokam agak redup, nggak segarang sebelumnya. Fast forward ke tahun 98, reformasi jadi titik balik. Kokam bangkit lagi, pren. Mereka ikut kawal proses reformasi, bantu suksesi kepemimpinan nasional, sampai terjun ke isu sosial, bencana alam. Kokam di garis depan. Mereka juga punya pelatihan kader, nggak cuma soal otot, tapi juga ideologi Muhammadiyah dan kebangsaan. Kokam nggak cuma ngepam, mereka juga bikin program pemberdayaan masyarakat, kayak ekonomi kreatif, buat naikin taraf hidup. Ini bukti Kokam nggak cuma kuat fisik, tapi juga punya visi. So, meskipun ormas baju loreng sering dicap negatif, Kokam beda cerita. Mereka punya akar sejarah heroik. Dilatih RPKAD, lahir dari semangat bela negara. Dan sekarang kontribusi buat masyarakat. Kokam bukan pasukan nasi bungkus atau tukang palak, tapi gerakan dengan misi mulia. Next time lihat baju loreng baret merah, ingat Kokam, pren. Salam perkasa!